now. If I'm not feeling any less sour, I promise myself to treat myself and visit a nearby tower. And climbing to the top, will throw myself up in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people are saying, my God, that stuff, she stood him up. No point in us remaining, we may as well go home, 'cause I did on my own. Halo semuanya, jadi di video kali ini kita akan berbincang-bincang, akan tanya-tanya kepada salah satu pengusaha muda, yaitu Mbak Evi di sini. Jadi Mbak Evi ini merupakan salah satu tokoh yang menginspirasi saya. Mbak Evi ini beralamat di Ngroto, RT 22 ya Mbak, RW 11, Purwosari Girimundo, Ponorogo, Yogyakarta. Nah, Mbak Evi ini merupakan sosok yang jenius. Di usia muda, usia 21 tahun, sudah bisa mendirikan usaha bakmi ya Mbak Evi ya. Oke, jadi tidak sabar ini untuk tanya-tanya. Tapi sebelum ke pertanyaan, terima kasih Mbak Evi telah meluangkan waktu, pikiran, dan juga tenaganya untuk bersedia saya tanya-tanya ya Mbak ya. Iya, sama-sama. Selanjutnya nih Mbak, langsung ke pertanyaannya aja ya. Dulu gimana ceritanya sih Mbak kok bisa kepikiran untuk membuat usaha bakmi? Padahal di usia 21 tahun ini, 20-an ini, banyak anak-anak di luar sana itu yang lagi asik-asiknya untuk main-main, untuk nongkrong, tapi Mbak Evi malah memilih untuk mendirikan usaha bakmi. Oke, jadi awalnya itu kan saya kerja bakti. Iya. Terus nggak lama sih, terus saya riset. Dari situ saya kepikiran untuk buka usaha sendiri ya. Dan awalnya tuh saya usaha bukan di bidang makanan. Saya awalnya itu usaha bikin buket. Tapi karena buket itu kan musiman ya, setiap bulan itu penghasilan nggak begitu. Jadi saya coba beralih ke usaha makanan dan saya tertariklah ke usaha bakmi. Oh, berarti dari memulai usaha ini bukan langsung ke bakmi gitu ya Mbak, melalui proses pabrik dulu, kemudian membuat usaha buket. Nah, dari sekian banyaknya usaha nih Mbak, tadi juga sudah mencoba untuk membuat usaha buket, seperti lainnya menjual pakaian atau membuat kue-kue kering, kue-kue ulang tahun. Tapi kenapa Mbak Evi ini tetap memilih untuk membuka usaha bakmi? Jadi awalnya itu ya saya kan dari kecil itu makanan itu makanan kesukaan saya. Bakmi itu ya? Iya betul. Jadi kalau setiap orang mau ke pasar itu pasti selalu beli bakmi. Jadi saat itu saya kan penasaran ya gimana sih cara bikinnya. Jadi saya coba untuk cari di internet ya, dan saya coba ulik sampai akhirnya saya bisa punya resep sendiri. Berarti Mbak Evi ini membuat usaha ini dengan belajar sendiri ya Mbak Evi? Iya betul. Kemudian berbicara mengenai usia ya, Mbak Evi ini usia 21 tahun, seperti yang saya bilang tadi, bahwa di usia ini anak-anak itu masih sering bermain-main, nongkrong-nongkrong, tapi Mbak Evi justru memilih mendirikan usaha bakmi. Apakah Mbak Evi merasa kehilangan masa-masa itu atau malah merasa enjoy, merasa seru untuk di rumah dengan mendirikan usaha ini? Oke, jadi kan gini ya, sebenarnya aku itu orang yang jarang keluar malam. Iya. Jadi keluar itu cuma ya seperlunya aja gitu. Kalau ada keinginan besar itu baru keluar. Kalau enggak ya di rumah aja. Jadi kalau dibilang kehilangan masa-masa lain gitu ya, itu enggak sih, karena aku ada usaha ini jadi lebih enjoy sih. Jadi lebih senang di rumah ya Mbak ya, termasuk orang introvert. Iya bisa dibilang. Nah, kita berbicara mengenai awal-awal buka nih ya Mbak Evi. Waktu di awal dulu buka ini, pernah nggak Mbak Evi itu merasa berpikir bahwa oh aku nggak usah jadi aja ya buka usaha ini? Dan kalaupun tidak pernah, jika Mbak Evi berada di situasi itu, bagaimana Mbak Evi mengatasi hal itu? Oke, kalau untuk hal itu ya, itu aku ngerasanya malah di bulan-bulan ketiga sih ya. Waktu itu usaha sempet apa ya, pemasukan tuh seret ya,
dimotivasi oleh orang tua gitu ya, oleh diri sendiri. Tadi kan sudah dari pihaknya Mbak Evi, pihak pribadi. Sekarang dari pihak-pihak eksternal, dari orang-orang di sekitar Mbak Evi ini. Pernah nggak Mbak Evi ini diremehkan oleh orang-orang sekitar seperti masih muda sosokan membuat bakmi? Nah, jika Mbak Evi tidak pernah, jika Mbak Evi di situasi seperti itu, bagaimana Mbak Evi ini membuktikan kepada mereka bahwa Mbak Evi ini benar-benar layak untuk memiliki usaha bakmi ini? Oke, kalau diremehkan ya pasti ya, karena kan aku tuh usaha di desa yang notabene orangnya ya seperti itu lah, ya tahu sendiri. Kalau aku sih menyikapinya ya udahlah, biarin aja. Apa ya, selagi nggak menghasilkan uang nggak pernah aku putus juga sih, karena ya pokoknya aku anggap itu tuh cuma angin lalu aja. Berarti bodo amat ya terhadap itu remeh-remehan orang lain. Iya. Nah, selanjutnya di luar sana kan tentunya juga banyak para penjual bakmi ya Mbak Evi. Nah, bagaimana Mbak Evi ini tetap menjaga ciri khas bakminya Mbak Evi dan orang itu tetap ketika makan bakminya ini tuh merasa bahwa oh ternyata ini bakmi buatannya Mbak Evi. Itu bagaimana Mbak Evi? Oke, jadi kalau untuk ciri khasnya, kalau bakmi aku tuh kan udah langsung bisa dimakan ya. Jadi kalau untuk perebusannya itu di air untuk merebusnya itu udah ada bumbunya, jadi matang itu udah ada rasa gurihnya. Jadi kalau anak-anak mau makan itu nggak pakai sambal pun bisa. Dan aku tuh buat bumbu juga nggak pernah blender, jadi aku pakai cobek lah ya. Terus untuk sambal sendiri juga aku nggak pernah campurin saus, jadi benar-benar cabai dan tomat. Jadi kalau orang-orang apa ya makan itu, oh ini bakminya gitu. Oke. Nah, tentunya Mbak Evi dalam berproses membuka usaha bakmi ini ada ya rintangan dan juga keluh kesah, apalagi di usia Mbak Evi ini yang masih tergolong muda. Nah, apa prinsip hidup motivasi yang selama ini Mbak Evi pegang? Oke, prinsip dan motivasi. Aku melihat ini sih, orang-orang sukses di luar sana, pasti mereka itu awalnya juga harus jatuh dulu kan. Jadi aku berpikir kalau kita pasti jatuh kalau bikin usaha. Tapi aku mikir, oh berarti nanti setelah ini bakal ada kesuksesan gitu. Jadi itu sih yang jadi motivasi aku juga, dan orang tua, keluarga juga semua jadi motivasi. Itu pantang menyerah juga ya Mbak Evi. Nah, sekarang ini untuk teman-teman ya, tentunya banyak anak-anak yang seumuran dengan kita ini di luar sana itu memiliki banyak ide-ide usaha, tapi mereka itu takut untuk membuat usaha itu. Nah, apa kira-kira motivasi atau pesan yang Mbak Evi sampaikan kepada mereka? Oke, jadi nih ya buat teman-teman yang misalkan ada ide usaha tapi masih takut untuk memulai, jadi jangan pernah takut untuk memulai. Kalau jatuh, bangun. Kalau misalkan gagal, coba lagi. Karena orang sukses itu pasti melalui jatuh dulu, baru nanti akan sampai di titik dimana kalian itu sukses dan menikmati hasil yang udah kalian lalui ya. Jadi itu aja sih. Keren. Nah, terakhir nih Mbak Evi, setelah sukses mendirikan usaha bakmi ini, nextnya mau membuka usaha apa lagi nih Mbak Evi, atau mau tetap fokus kepada bakmi dan lebih meningkatkan penjualannya? Untuk ke bakmi tetap fokus ya, kan, dan meningkatkan penjualan. Tapi nanti insya Allah kalau misalkan diberi kesempatan akan tambah untuk usaha bikin snackbox ya, kalau ada kesempatan ya. Jadi karena kan kalau di sini tuh kalau ada yang butuh snackbox itu kan jauh ya, jadi itu mungkin bisa jadi ladang usaha tambahan sih. Berarti juga menyesuaikan kondisi sekitar ya Mbak Evi ya. Nah, begitu teman-teman, jadi Mbak Evi ini terbukti ya menjadi sosok yang sangat produktif, kreatif dan juga menginspirasi. Semoga usaha bakmi Mbak Evi ini selalu sukses, semakin maju, laris pelanggannya. Terima kasih ya Mbak Evi ya.